Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang konsep mol. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Yang kedua, mengolah data terkait hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Sebelum kita membahas konsep mol, kita terlebih dahulu membahas hukum-hukum dasar kimia. Hukum-hukum dasar kimia terdiri dari beberapa hukum. Yang pertama, hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Hukum ini dikemukakan oleh Anthony Laurent Lavoisier. Menurut hukum ini, dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Contoh, pembakaran logam Ca dengan O menghasilkan karbon dioksida. Yang kedua, hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Hukum ini dikemukakan oleh Joseph Louis Proust. Menurut hukum ini, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Hukum ini dapat digunakan untuk menentukan massa unsur yang bereaksi, massa unsur yang tersisa, dan massa zat hasil reaksi. Perbandingan massa unsur dapat ditentukan berdasarkan massa atom relatif atau AR unsur tersebut. Yang ketiga adalah hukum Dalton atau hukum kelipatan berganda. Hukum ini dikemukakan oleh John Dalton. Menurut hukum ini, jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa tersebut adalah sama, perbandingan massa unsur yang satu lagi dalam kedua senyawa itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Yang berikut adalah hukum G-Luzak atau hukum perbandingan volume. Luzak. Menurut hukum ini, apabila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Hukum ini berlaku pada reaksi-reaksi yang melibatkan gas. Pada zat yang bereaksi dengan dalam wujud gas, perbandingan koefisien menyatakan perbandingan volume gas tersebut. Yang terakhir adalah hukum Avogadro. Hukum ini dikemukakan oleh Amedeo Avogadro. Menurut hukum ini, pada suhu dan tekanan sama, semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama. Hukum ini berlaku pada reaksi yang melibatkan gas. Yang berikut adalah konsep mol. Kita perlu tahu apa itu mol. Mol adalah satuan yang digunakan untuk mempresentasikan jumlah atom, molekul, atau ion. Konsep mol didukung oleh adanya bilangan Avogadro yang ditemukan oleh fisikawan Italia bernama Amedeo Avogadro. Bilangan Avogadro menyatakan bahwa dalam 1 mol zat terdapat partikel sejumlah 6,02 sekian kali 10 pangkat 23. Kemudian dalam sistem internasional atau SI, mol dilambangkan dengan N. Mol merupakan satuan jumlah zat. Kemudian satuan mol zat adalah jumlah zat yang mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Di dalam partikel itu terdapat atom, molekul, dan ion. Kemudian 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel.
Berikutnya, massa atom relatif. Massa atom relatif atau dilambangkan dengan AR. Unsur X adalah perbandingan massa rata-rata satu atom unsur X dengan 1/2 massa atom isotop C12. Massa atom relatif setiap unsur dapat dilihat pada tabel sistem periodik unsur dan nilainya sama dengan nomor massa. Massa molekul relatif atau dilambangkan dengan Mr. Senyawa XY adalah perbandingan massa satu molekul senyawa XY dengan 1/12 massa atom isotop C12. Nilai Mr senyawa XY sama dengan jumlah AR atom X dan AR atom Y. Contoh, Mr Ca3 PO4 2 kali sama dengan 3 kali ArCa tambah 2 kali ArP tambah 2 kali 4 kali ArO. 3 kali ArCa yaitu 40 ditambah 2 kali AR dari P 31 ditambah 8 kali AR dari O 16. Maka 100 hasil dari 3 kali 40 120, 2 kali 31 62, 8 kali 16 128, sehingga 120 tambah 62 tambah 128 sama dengan 310. Yang berikut yaitu massa molar. Massa molar zat X adalah massa 1 mol dari zat X. Zat-zat dengan jumlah mol sama memiliki jumlah massa yang berbeda, tergantung pada jenis zat. Besarnya massa molar zat X sesuai dengan massa atom relatif AR. Zat X atau massa molekul relatif atau MR zat X dan dinyatakan dalam gram per mol. Rumusnya yaitu massa molar zat X sama dengan ARX gram per mol. Kemudian MRX yang pertama, MR volume molar gas adalah mol. Volume 1 mol gas. Yang kedua, volume 1 mol gas pada 0 derajat Celcius atau tekanan 1 atm atau STP adalah 22,4 liter. Yang ketiga, pada semua keadaan gas, STP atau bukan STP berlaku persamaan gas umum, yaitu sebagai berikut. PV sama dengan N kali R kali T, di mana keterangannya yaitu P sama dengan tekanan gas dalam satuan atm, V sama dengan volume gas dalam satuan L, N sama dengan jumlah mol dalam satuan mol, R tetapan umum gas yaitu 0,082 liter atm per mol Kelvin, dan T sama dengan suhu mutlak atau Kelvin. Kemudian hubungan antara jumlah mol, massa, jumlah partikel, dan jumlah zat. Yang pertama yaitu hubungan mol dengan massa. Kita tahu bahwa massa zat berbeda-beda dan sangat kecil nilainya, sehingga kita menggunakan mol untuk mempermudah perhitungan atau pengukuran zat. Jika dalam soal yang diketahui mol, maka kita mau mencari massa, maka molnya dikali dengan AR atau MR. Sebaliknya, jika diketahui massa, maka massa bagi AR atau MR. Kemudian yang berikut, hubungan mol dengan molaritas. Ini berkaitan dengan volume molaritas, di mana larutan yaitu campuran homogen antara zat terlarut dan zat pelarut. Contoh, jika dalam pelarut misalnya air dilarutkan suatu zat berbentuk padatan, kemudian
gas atau zat cair dalam bentuk tetesan, maka volume larutan dianggap sama dengan molekul dan apa itu volume pelarut. Kita bahas yang pertama, yaitu rumus molekul. Rumus molekul atau RM adalah rumus sebenarnya dari suatu molekul. Sedangkan rumus empiris adalah perbandingan paling sederhana dari rumus molekul dengan rumus yaitu Rm sama dengan Re kali N, sehingga Mr Rm sama dengan N kali Mr Re, dengan M sama dengan kelipatan yang berupa bilangan bulat. Yang berikut kadar zat. Presentasi massa zat X didefinisikan sebagai nilai perbandingan massa zat X dengan massa total larutan dikali 100%. Dengan yang kedua, dengan dasar yang sama, presentasi volume zat A didefinisikan sebagai nilai perbandingan volume zat X dengan volume total larutan dikalikan 100%. Jika kandungannya sangat kecil, terdapat ukuran kadar zat yang dinamakan bagian per juta. Bagian per juta atau BPI menyatakan kadar zat terlarut dalam 106 bagian. Satuan BPJ disebut juga ppm, part per milion. Kemudian molaritas dan fraksi mol. Yang pertama yang kita bahas duluan yaitu molaritas atau kemolaran larutan, menyatakan jumlah mol zat terlarut yang terkandung dalam serat 1000 ml larutan dengan rumus M sama dengan N per V. Keterangannya M sama dengan molaritas, N gram per ml, V volume larutan. Yang kedua, molalitas atau kemolaran larutan, menyatakan jumlah mol zat terlarut yang terkandung dalam 1000 gram zat pelarut dengan rumus M sama dengan N kali 1000 per W. Keterangan M sama dengan molalitas, satuan molal, W massa zat terlarut, satuan gram, dan N jumlah mol, satuan mol. Yang ketiga yaitu fraksi mol. Fraksi mol menyatakan perbandingan antara jumlah mol zat dalam larutan dengan jumlah mol total dalam larutan. Yang berikut adalah perhitungan kimia. Secara umum, koefisien reaksi dalam suatu reaksi kimia menyatakan perbandingan jumlah mol dari zat bereaksi dan zat hasil reaksi tersebut. Untuk menyelesaikan perhitungan kimia, dapat digunakan 3 langkah berikut. Yang pertama, langkah 1, mengubah satuan zat yang diketahui menjadi satuan mol. Langkah 2 terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, menuliskan persamaan reaksi kimia yang setara. Yang kedua, menentukan kesebandingan jumlah mol zat dengan acuan koefisien reaksinya. Catatan, jika persamaan reaksi belum setara, harus disetarakan terlebih dahulu. Langkah yang ketiga, menentukan besaran yang ditanyakan dalam perhitungan kimia atau soal tersebut dengan mengacu konsep mol dan hukum-hukum dasar kimia. Berikut bereaksi pembatas. Bereaksi pembatas adalah bereaksi yang lebih dahulu habis bereaksi dalam suatu reaksi atau dijadikan acuan. Untuk menyelesaikan perhitungan kimia yang melibatkan bereaksi pembatas, dapat digunakan 3 langkah berikut. Yang pertama, mengubah satuan zat yang diketahui dalam satuan mol. Langkah yang kedua terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, menuliskan persamaan reaksi kimia yang setara. Yang kedua, menentukan jumlah mol mula-mula. Yang ketiga, menentukan jumlah mol yang bereaksi dengan acuan koefisien reaksi dan bereaksi pembatasnya. Yang berikut, menentukan jumlah mol sisa reaksi. Langkah yang ketiga, menentukan besaran yang ditanyakan dalam perhitungan kimia atau soal tersebut dengan mengacu konsep mol dan hukum-hukum dasar kimia.